Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Eko untuk kata sambutannya. Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja untuk berikutnya, yaitu ada juga kata sambutan dari Bapak Satriadi Gunawan, selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Namun, sebelum itu, izinkan saya dulu untuk sedikit memperkenalkan beliau. Mohon saya izin screen. Ya, oke, ini dia. Yaitu Bapak Satriadi Gunawan, MSI. Beliau lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1971. Ini sedikit riwayat jabatannya. Dari tahun 2008 sampai 2015 menjadi Camat Kepulauan Seribu. Lalu di tahun 2014 sampai 2015, beliau selaku Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dari tahun 2015 sampai 2016 sebagai Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Lalu di tahun 2016 sampai 2020 menjadi Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan dari 8 Januari 2020 sampai saat ini beliau selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin sampai di sana. Untuk itu langsung saja saya ingin mengundang Bapak Satriadi Gunawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Satriadi. Mungkin bisa di-unmute, Pak Satriadi. Oke, sebentar, saya coba. Halo, terdengar Mbak suara saya? Ya, sudah Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai selaku jadi Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitan dengan peraturan-peraturan kaitan dengan proteksi kebakaran di gedung. Jadi memang secara keseluruhan itu terbagi menjadi 3, yaitu kaitannya dengan eksternal, internal. Untuk eksternal, kita kaitannya dengan bagaimana gedung-gedung di DKI, gedung-gedung yang ada itu dia memiliki akses masuk petugas pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua kaitan dengan proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut, termasuk juga dengan sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu sarana prasarana kaitan dengan penyelamatan jiwa. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa kaitan dengan keselamatan gedung itu ada 4. Pertama, kaitan dengan akses masuk kendaraan pemadam kebakaran ke dalam gedung. Kemudian kesiapsiagaan proteksi aktif dan pasif yang ada di gedung tersebut, kemudian adanya manajemen keselamatan kebakaran gedung yang tadi saya sampaikan, adanya SDM yang mumpuni, siapa berbuat apa di dalam satu gedung itu, terbentuknya satu manajemen keselamatan kebakaran gedung. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tersedianya sarana penyelamatan jiwa di dalam gedung itu. Itu tertuang dalam Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 di pasal 7. Kemudian yang semua ini pertama kaitan dengan akses penyelamatan jiwa. Jadi setiap gedung itu harus memang memiliki 2 tangga darurat, 2 tangga yang untuk bagaimana apabila terjadi kebakaran untuk mereka bisa memobilisasi atau evakuasi ke titik-titik perkumpulan yang sudah ditentukan. Assembling point-nya sudah ditentukan,
Nah, itu harus ada 2 tangga darurat. Nah, kemudian adanya akses tadi yang sampaikan. Jadi gedung itu juga secara izin mendirikan bangunan juga sudah diatur bagaimana gedung itu memiliki lahan, memiliki akses jalan agar petugas pemadam bisa melaksanakan operasi kebakaran di dalam satu gedung itu. Kemudian itu tertuang dalam Pergub juga nomor 200 tahun 2015. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitan dengan proteksi kebakaran aktif dan pasif yang ada di dalam gedung, yaitu ada smoke alarm, ada sprinkle, nah hidran dan lain-lainnya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi memang yang sangat diperlukan dalam satu gedung itu adalah adanya fire safety manager terbentuk. Nah, fire safety manager inilah yang mengurus kaitannya dengan apakah proteksi kebakaran aktif dan pasif yang ada di gedung itu berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kan setiap gedung kita wajibkan mereka untuk mengurus surat layak fungsi SLF yang setiap 5 tahun ya dia harus mengurus itu. Kemudian nanti akan setiap tahunnya mereka juga harus mengurus sertifikat keselamatan kebakaran gedung yang kami keluarkan, yang kita cek proteksi kebakarannya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau memang berfungsi baik, maka kita akan keluarkan sertifikat keselamatan kebakaran gedung. Nah, tiap tahun pun kami wajibkan kepada para gedung agar mereka melaksanakan pelatihan atau gladi. Karena kita ketahui bersama bahwa yang tadi saya sampaikan, terbentuknya manajemen keselamatan kebakaran gedung itu tidak lain bahwa pengelola yang ada di gedung itu, yang bertugas itu, dia harus tahu bagaimana apabila terjadi kebakaran, siapa berbuat apa. Nah, itu jangan sampai justru malah yang harusnya mengamankan itu tidak bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di gedung tersebut kaitan dengan kebakaran, atau mengarahkan pengunjung atau tamu yang ada di gedung tersebut. Jadi memang harus tiap tahun. Kenapa alasannya tiap tahun? Yang kami khawatirkan itu adanya outsourcing. Setiap tahun itu ada pergantian, entah itu satpamnya, entah itu cleaning service-nya, entah itu pengelola gedungnya gitu. Nah, itu harus setiap tahun kita laksanakan. Jadi siapa berbuat apanya sudah jelas. Jadi itu kaitannya kenapa diperlukannya bukan hanya sarana prasarana yang ada di gedung, tapi juga keterlibatan dari pengelola gedung itu, penghuni gedung itu yang terbentuk dalam satu manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi saya berharap pada seluruh gedung, mau gedung pemerintah ataupun gedung swasta yang ada di DKI Jakarta ini sudah ada terbentuk adanya fire safety manager. Fire safety manager itu fungsinya yang tadi saya sampaikan, dia terkadang kita lalai. Setiap pengelola gedung itu, pemilik gedung itu akan lalai memperhatikan perawatan dan pemeliharaan proteksi kebakaran. Apakah proteksi kebakaran di gedung itu berfungsi dengan baik atau tidak? Terkadang dia selalu di keseluruhannya di dalam satu bagian umum misalkan. Surat menyurat semuanya itu jadikan satu kaitan dengan perawatan gedung. Padahal fire safety manager itu khusus kaitan dengan proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Nah, ini belajar dari kejadian kebakaran yang terjadi pada saat kebakaran Kejaksaan Agung kemarin juga kita sudah kita memeriksa beberapa gedung pemerintah yang kita lakukan, dan memang ternyata masih banyak yang gedung-gedung pemerintah yang tidak memiliki proteksi kebakaran yang baik gitu. Jadi saya berharap nanti kita ke depan mungkin dengan adanya pemeriksaan proteksi kebakaran yang kita lakukan ini menjadi bahan evaluasi bagi para pengelola atau pemilik gedung untuk bisa lebih concern atau lebih peduli lagi terhadap bagaimana kesiapsiagaan proteksi kebakaran yang ada di
gedung tersebut. Karena ini kita harus pahami, ini merupakan bukan saja aset, tapi kaitannya dengan keselamatan jiwa yang ada yang menghuni gedung tersebut. Gitu. Jangan sampai ya karena kelalaian atau karena tidak berfungsinya alat dengan baik itu mengakibatkan adanya kelalaian, mengakibatkan korban jiwa, apalagi mungkin kaitannya dengan kerugian gitu loh. Jadi kalau kayak saya analogkan, saya berikan gambaran bahwa apabila terjadi kebakaran itu kalau berhasil dipadamkan oleh penghuni itu maka kerugiannya, konsekuensinya kerugiannya akan kecil. Kemudian ada kebakaran bisa dikendalikan dengan peralatan itu kerugiannya sedang. Tapi apabila ada kebakaran dikendalikan oleh pemadam kebakaran, maka kerugian akan besar. Nah, itu kerugian yang akan besar itu jangan sampai terjadi. Berarti kan tahapan bahwa bagaimana berdayanya si pengelola atau pemilik gedung tersebut itu sangat penting karena bisa meminimalisir korban benda dan harta jiwa dan jiwa. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan, saya gambarkan. Jadi sekali lagi saya berharap kepada para pengelola gedung yang ada atau pemilik, karena memang konsekuensi dari Perda 8 tahun 2008 itu kewajiban kaitan dengan proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut, aktif dan pasif adalah kewajiban dari para pengelola atau pemilik gedung tersebut. Jadi kami, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, hanya bertugas bagaimana memeriksa kondisi dari gedung tersebut. Jadi yang punya kewajiban adalah pemilik dan pengelola. Jangan sampai nanti pemilik atau pengelola gedung itu yang akan mendapat sanksi. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di gedung tersebut. Mungkin itu saja beberapa arahan yang saya dapat sampaikan. Saya mohon mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita bahwa pentingnya bahwa saya ibaratkan kalau dalam satu gedung itu ibaratnya kapal di tengah lautan. Jadi dialah yang bisa menyelamatkan proteksi kebakaran di dalam gedung itu tersebut, yang bisa menyelamatkan gedung itu. Jadi nggak bisa ada yang menolong lagi kecuali peralatan SDM yang ada di dalam gedung itu yang bisa membantu meminimalisir korban jiwa dan harta benda. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Satriadi untuk presentasinya. Saya akan melanjutkan lagi. Terima kasih banyak Pak Satriadi. Oke.